warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Rizky Fauzia, NIM 001. Saya Eli Krisna Wijayanti, NIM 010. Saya Oktaviana Rahmayanti, NIM 039. Saya Arum Rahmawati, NIM 098. Hai, perkenalkan, saya si moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Baiklah, langsung saja ya. Kita akan membahas materi tentang ruang lingkup edutainment PAUD. Materi pertama, definisi edutainment PAUD yang akan dijelaskan oleh Mbak Fitria. Saya akan menjelaskan definisi edutainment PAUD. Edutainment berasal dari dua kata, yaitu education dan entertainment. Education artinya pendidikan, sedangkan entertainment artinya hiburan. Dari segi bahasa, edutainment adalah pendidikan yang bersifat menghibur atau menyenangkan. Sedangkan dari segi terminologi, edutainment adalah suatu proses pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga muatan pendidikan dan hiburan dapat dikombinasikan secara harmonis untuk menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Menurut Pangastuti, edutainment adalah akronim dari education plus entertainment yang diartikan sebagai program pendidikan atau pelatihan yang dikemas menggunakan konsep hiburan. Menurut Prihadi, metode edutainment adalah gabungan dari educational dan entertainment yang di dalamnya terdapat games, film, musik, gerak, dan selipan humor. Menurut Hamruni, yaitu berupaya agar proses pembelajaran dapat tercipta dengan suasana yang kondusif dan menyenangkan. Ada 3 asumsi yang menjadi landasan dari pernyataan Hamruni, yaitu asumsi yang pertama, perasaan positif seperti senang atau gembira dapat memperlancar proses pembelajaran. Sedangkan perasaan yang negatif seperti sedih, marah, cemas dapat menghambat proses pembelajaran atau bahkan dapat menghentikannya. Asumsi yang kedua, jika seseorang mampu melakukan potensi nalar dan emosinya dengan jitu, maka akan membuat loncatan belajar yang tidak terduga sebelumnya. Asumsi yang ketiga, yaitu apabila setiap siswa dapat dimotivasi dengan tepat dan dengan cara yang benar, maka semua siswa akan mendapatkan atau mencapai proses pembelajaran yang optimal. Selanjutnya, hakikat edutainment PAUD yang akan dijelaskan oleh Mbak Arum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat edutainment. Jadi sebelumnya perlu diketahui, edutainment merupakan suatu proses pembelajaran. Nah, suatu proses pembelajaran adalah sebuah interaksi edukatif, di mana dalam sebuah interaksi tentunya harus memperhatikan proses penting yang akan menjadikan sebuah interaksi dalam proses pembelajaran menjadi ideal. Nah, proses tersebut antara lain yang pertama adalah proses interaksi. Siswa berinteraksi secara aktif dengan guru, rekan siswa, dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu proses komunikasi, di mana siswa mengkomunikasikan pengalaman belajar mereka dengan guru dan rekan siswa lain bisa melalui cerita, kemudian bisa melalui dialog. Kemudian yang ketiga yaitu proses refleksi, di mana siswa memikirkan kembali tentang kebermaknaan apa yang mereka telah pelajari dan apa yang mereka telah lakukan. Yang keempat adalah proses eksplorasi, di mana siswa mengalami langsung dengan melibatkan semua indera mereka melalui pengamatan, percobaan, penyelidikan, dan atau wawancara. Seperti yang telah diungkapkan Eric Jackson menyatakan bahwa
Tiga unsur utama yang mempengaruhi proses belajar adalah keadaan, strategi, dan isi. Jadi, menciptakan suasana yang tepat untuk belajar dengan menggunakan gaya atau metode presentasi yang baik, serta topik yang dibawa haruslah sesuai dengan kebutuhan, maka proses pembelajaran akan terjadi dengan baik. Kemudian, munculnya konsep edutainment yang mengupayakan proses pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan telah membuat suatu asumsi bahwa pertama, perasaan positif atau senang gembira akan mempercepat pembelajaran. Yang kedua, jika seorang mampu menggunakan potensi nalar dan emosi secara baik, maka ia akan membuat loncatan prestasi belajar yang tidak terduga dari sebelumnya. Untuk mencapai keberhasilan proses belajar, faktor motivasi merupakan kunci utama. Nah, kita sebagai seorang guru atau sebagai calon pendidik harus mengetahui secara pasti mengapa seorang siswa memiliki berbagai macam motif dalam belajar. Nah, ini terdapat 4 kategori mengapa siswa belajar. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, yang kedua motivasi instrumental, yang ketiga motivasi sosial, yang keempat motivasi prestasi. Nah, motivasi intrinsik merupakan siswa itu belajar karena siswa itu tertarik dengan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Kemudian yang kedua adalah motivasi instrumental, di mana siswa belajar karena akan menerima konsekuensi reward atau punishment. Jadi siswa itu belajar karena dia itu ingin mendapatkan hadiah. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga adalah motivasi sosial, di mana siswa belajar karena ide dan gagasannya ingin dihargai. Kemudian yang keempat adalah motivasi prestasi. Siswa belajar karena ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dia itu mampu melakukan tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, dari beberapa permasalahan yang saya sebutkan tadi, hakikat edutainment adalah suatu proses pembelajaran yang memadukan antara pendidikan dan hiburan sehingga menjadi suatu desain pembelajaran yang menyenangkan dan menarik minat peserta didik untuk belajar. Nah, untuk secara mendasar, edutainment membantu keberhasilan peserta didik karena adanya upaya mengembalikan kondisi peserta didik sesuai dengan hakikat diri peserta didik sebagai manusia, dengan meyakinkan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi diri yang dapat ditumbuh kembangkan dengan proses pembelajaran yang dia jalaninya. Selanjutnya ada karakteristik edutainment PAUD yang akan dijelaskan oleh Mbak Oktav. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari edutainment PAUD. Di sini kami mengklasifikasikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, menurut teori belajar. Jadi menurut teori belajar ini, edutainment PAUD memiliki karakteristik konsep edutainment merupakan rangkaian pendekatan yang menjembatani antara proses mengajar dan proses belajar. Nah, tentunya yang dimaksudkan di sini proses mengajar ini datang dari seorang pendidik dan proses belajar datang dari peserta didik atau anak usia dini itu sendiri. Jadi, bagaimana pembelajaran yang dilakukan antara peserta didik dan pendidik ini dapat berjalan beriringan. Apabila berjalan beriringan akan menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan baik gitu. Terus yang selanjutnya, konsep dasar edutainment berupaya agar pembelajaran yang terjadi berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan. Ya, jadi di sini tentunya kan menjadi pembelajaran yang sangat diharapkan dalam pendidikan anak usia dini gitu ya. Bagaimana di dalam kelas itu menciptakan suasana yang kondusif dan disenangi anak gitu. Tentunya kalau misalnya sudah pembelajaran ini sudah disenangi anak, tentunya kan apa materi yang kita sampaikan gitu akan diserap oleh anak dengan baik. Jadi dengan adanya edutainment PAUD ini, pembelajaran diharapkan menjadi pembelajaran diharapkan menjadi
pembelajaran ya dapat menciptakan suasana yang kondusif, terus anak itu bisa senang gitu. Jadi kayak belajar sambil bermain gitu. Terus yang kedua yaitu menurut seorang ahli. Jadi di sini ahli yang kita maksudkan bernama Sutrisno. Jadi menurut beliau karakteristik anak itu karakteristik edutainment PAUD itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, perasaan positif dan perasaan negatif. Nah, tentunya perasaan positif dan negatif ini kan tentunya dimiliki seorang anak. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya perasaan positif itu kan ada senang, terus ketawa, terus perasaannya berbunga-bunga, selalu ceria, senyum, seperti itu ya. Terus perasaan negatif contohnya seperti apa ya? Misalnya marah, terus cuek, gitu ya, kayak bad mood begitu ya. Kayak mau diajarin apa-apa nggak mau, diajarin apa-apa harus ngambek dulu gitu, atau harus minta rewel, intinya rewel atau nangis begitu. Nah, itunya kan itu tentu dimiliki oleh seorang anak usia dini gitu, yang rasanya masih masih labil, masih kayak kadang ini kadang itu gitu, nggak stabil gitu. Ya, jadi dengan adanya perasaan yang seperti itu, kita sebagai calon pendidik kan harus bisa mengolah agar tidak mengganggu proses pembelajaran gitu. Ya, jadi di sini kita bisa menggunakan edutainment dari PAUD. Terus yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu edutainment mampu menggunakan potensi nalar dan emosinya secara jitu. Jadi di sini dengan adanya potensi yang dimiliki oleh anak harus kalau bisa dikembangkan dengan secara efektif, efisien gitu, tentunya kan akan menghasilkan sebuah prestasi bagi anak yang membanggakan gitu. Jadi apabila anak memiliki potensi itu kan harus kita kembangkan dengan cara-cara yang gitu, dengan cara-cara yang efektif dan efisien gitu. Terus karakteristik yang ketiga yaitu pembelajaran dapat dimotivasi dengan tepat dan diajar dengan cara yang benar. Nah, di sini tentunya kita sebagai calon pendidik nih ya, harusnya kan bagaimana bisa memanfaatkan edutainment PAUD itu sendiri agar bisa menjadi pembelajaran yang tepat dan benar untuk diajarkan kepada peserta didik atau kepada anak usia dini itu sendiri, sehingga nanti kalau misalnya pembelajaran yang disampaikan itu bisa diajarkan dengan benar dan tepat gitu, itu kan akan menghasilkan pembelajaran yang optimal dan efektif tentunya gitu. Selanjutnya kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Mbak Eli. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian edutainment dari segi bahasa, dari segi terminologi, dan juga pendapat-pendapat yang tadi sudah dijelaskan, bahwa edutainment adalah sebagai sebuah proses pembelajaran yang di dalamnya merancang perpaduan antara unsur pendidikan dan hiburan secara bersamaan dengan tujuan agar pembelajaran ini berlangsung secara menarik dan menyenangkan. Kemudian hakikat edutainment tadi memiliki proses penting dan juga berbagai macam motif dalam belajar. Proses pentingnya diantaranya adalah proses interaksi, komunikasi, refleksi, dan juga eksplorasi. Sedangkan 4 kategori motivasinya tadi adalah intrinsik, instrumental, sosial, dan juga prestasi. Kemudian tadi juga ada 2 karakteristik edutainment, yaitu menurut teori belajar dan juga menurut seorang ahli. Baiklah teman-teman, terima kasih ya atas perhatiannya. Sampai jumpa.